Record to komputer. Selamat pagi para mahasiswa Forum Ganda Computer Science Statistik kelas LA06. Pagi, Pak. Suara Anda kok kecil ya? Pagi, Pak. Suara Christine. Oke, Pagi, Pak. selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan ya. Hari ini kita masuk dengan berkaitan ya integral pecah bagian atau disebut partial fraction. Ya. Jadi integral pecah bagian. Ini sudah pernah dapat di SMA belum? Halo, pecah bagian itu. Suaranya kok enggak ada ya? Belum pernah, Pak, kayaknya. Belum pernah baik lah. Eh, jadi modelnya kalau ya, kalau modelnya 3x plus 5 ini pecahannya seperti halnya kalau kita pecahan 5/6 karena 6 itu 2 kali 3 kita uraikan. Nanti pembilangnya ini berapa nih? Ini kebetulan dapatnya 1 dan 1 nih. Ya enggak? Jelas Ya, Pak. maksudnya setengah itu 3/6, sepertiga itu 2/6. 3/6 tambah 2/6 kan 5/6. Paham maksudnya ya? Jadi ini kita uraikan. Nah, bagaimana menentukan pembilangnya? Biasanya pembilang itu pangkatnya 1 kurang dari penyebut. Kalau ini X pangkat 1, ini X pangkat berapa? 0 enggak? Halo? Iya, Pak. Nah, koefisiennya? Ya AB. Boleh gak PQ? Boleh gak apa ya? Orang teknik K0, K1 ya boleh aja. Jadi AB, PQ boleh. Terus Anda tahu A pangkat 0, X pangkat 0 berapa? 1 kan? 1. X pangkat 0 1. Sehingga tinggallah A per X min 3 ditambah dengan B per X plus 3. Jadi kalau penyebutnya X pangkat 1, pastilah pembilangnya merupakan bilangan konstan ya. Sudah jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Gas, Pak. Jelas nggak sampai sini? Ya. Gas, Pak. Oke. Jadi X pangkat 0 itu 1 ya. Jadi langsung aja. Nah, kemudian kalau ada misalnya X kuadrat, penyebutnya X kuadrat di sini adalah sekian X tambah B. Nah, ini kan pecahan. Yang dinamakan pecahan itu pangkat X-nya 1 kurang dari penyebut. Kalau penyebutnya X kuadrat, maka pembilangnya adalah X pangkat 1. Jadi sekian X tambah bilangan. Ya, AX tambah B. Nah, ini modelnya kita bagi nih. AX dibagi X kuadrat ditambah B per X kuadrat. Hasilnya apa? Di mana X yang ini 1 dibagi X, 1 pembilangnya penyebutnya X kuadrat bagi X, X ya. Ditinggallah A per X. Enak? Halo? Iya, Pak. AX per X kuadrat disederhanakan, tinggal X-nya bagi X, pembilang bagi X, penyebut bagi X, berarti tinggallah A per X tambah B per X kuadrat. Jadi jadinya seperti ini. Jadi kalau pangkat 2, dia pangkat 1, gitu. Ini pangkat 1, A per X pangkat 1, berikutnya X pangkat 2. Kita lihat, kalau ini pangkat 1 di atasnya bilangan A, maka sekali bilangan semua bilangan. Jadi A, B. Nah, kalau pangkat 3 tambah lagi sini C per X pangkat 3. Jadi misalnya kalau ini adalah kalau pangkat 3, jadi sini adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, ini kan dibagi nih. AX kuadrat per X pangkat 3 ditambah BX per X pangkat 3 ditambah C per X pangkat 3. Nah, kalau disederhanakan jadi 3 pecahan ya. Ya nak? X kuadrat dengan X pangkat 3 dibagi X kuadrat tinggal A per X. Ini B per X pangkat 1. Pangkat 2. Ini pangkat 3 sorry ya. Pangkat 3 jadi pangkat 2. Terus ini C per X pangkat 3.
Jelas maksudnya? Jadi kalau ini pangkat 3, maka ini kalau ini X ya. Jadi mulai dari pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Sekali nilai pangkat 1, maka ini pembilangnya adalah bilangan. Sekali bilangan, semua bilangan A, B, C. Paham nggak itu? Halo? Paham, Pak. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Eh, saya contohkan lagi misalnya ya. Ini yang modelnya per X. Bagaimana kalau per U? Ya, sama juga ya. Kalau per U juga sama. Jadi misalnya ini 2X kuadrat. Ini contoh ya. 5X tambah 7 per X min 5 pangkat 3. Gimana? Jadi ini pecah menjadi 3 pecahan. Yang pertama X min 5 pangkat 1. Kedua X min 5 pangkat 2. Ketiga X min 5 pangkat 3. Kemudian kita tanya yang pangkat satunya. Ya, kita tanya pada pangkat satunya. Kita tanya, kalau ini pangkat 1 di atasnya apa? Halo. Kalau penyebutnya pangkat 1 di atasnya berupa apa? X pangkat 0. Berupa konstanta bilangan ya. Konstantanya bilangan. Jadi sekali konstanta bilangan semuanya sama. Jadi A, B, C. Ya. Bisa jelas sampai sini? Halo. Jelas, Pak. Jelas. Bagaimana kalau penyebutnya itu di atasnya kita tidak tahu ya misalnya ini. Penyebutnya itu adalah X kuadrat plus 1 pangkat 3. Nah, gimana tuh? Ini juga sama, terbagi 3 tapi ada beda sedikit ya. Ini X kuadrat plus 1 pangkat 3 berarti X kuadrat plus 1 pangkat 1, X kuadrat plus 1 pangkat 2, X kuadrat plus 1 pangkat 3. Kita tanya pada pangkat satunya. Hati-hati ini. Kita tanya pada pangkat satunya. Kalau penyebutnya X pangkat 2, maka pembilangnya apa? 1 kurang dari penyebut. Jadi X kuadrat pangkat 2 kurang 1 tinggal 1 kan? Pangkat 1 enggak? Halo? X pangkat 1. Ya, pangkat 1. Ya, Pak. Nah, ini adalah sekian X tambah bilangan ya. Sekian X tambah bilangan. Sekian dan tambah bilangan itu ya konstanta ya. Jadi AX tambah B. Sekali AX tambah B, maka di sini juga sekian X tambah apa? Sekian X tambah. Jadi setelah AB apa? C kan? CX tambah D. Setelah D apa? E. EX tambah F. Bagaimana? Jelas maksudnya? Ini penting ya. Kalau Anda belajar transformasi Laplace nanti atau Laplace transform, ketemu fungsi ini. Tapi X-nya diganti S. Fungsi S. Ya. Hati-hati ya. Ini akan Anda pelajari juga caranya. Paham yang dua macam ini? Halo? Paham, Pak. Ya. Kalau sudah, kita masuk contoh hitungannya. Kita mulai dengan contoh integral dari X min 3 dx per X kuadrat kurang 6X tambah 8. Kalau ketemu gini, kita coba tes dulu. Apakah turunan penyebut, ya? Apakah turunan penyebut, ya? Apakah turunan penyebut ini terkandung pada pembilang? Kita coba tes. D dari penyebutnya berapa? Halo? Berapa turunan dari penyebutnya ini? X 2X. kuadrat turunkan 2X. Min 6X turunkan min 6. 8 turunkan 0. Ya nak? Halo? Iya, Pak. Ini X kuadrat kurang 6X tambah 0. Ya nak? Kurung DX. Ya. DU itu kan, DU itu sekian DX. Nah ini bisa kita keluarkan konstantanya 2. Dikeluarkan X min 3 DX. Kan tanya, ada enggak X min 3 DX ini? Halo? Ada enggak X min 3 DX? Ada kan? Ada, Pak. Ada. Kalau ada, berarti ini bisa langsung. Ini jangan langsung ya. Mau pakai misal juga boleh.
Jadi kalau ada, ini berarti D dari penyebut, ya, D dari penyebut per penyebut. Ya, 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 D dari penyebut per penyebut. Sehingga ini sama dengan integral DU per U. Integral DU per U adalah ln U kan? Halo? Integral DU per U adalah ln H mutlak U tambah C. Tak tentu ya. Berarti ini integral DU per U adalah, oh ya ini sorry. Ini penyebut, apa namanya, pembilangnya ini turunannya berapa? Pembilang ini turunannya adalah ini di bawahnya tadi. 2 kali, apa? 2 kali X min 3 kurung DX. Padahal yang ada sini apa? X min 3 DX. Terjadi kelipatan 2 enggak sih? Halo? Dua Supaya 2 jadi 1 di depan kali berapa? kali setengah. Kali 1/2, betul, setengah. Ya. Jadi setengah integral DU per U adalah ln U. U-nya X kuadrat min 6X tambah 8. Ya, tambah 8 tambah C. Jelas sampai sini? Ini langsung ya. Pakai ya. Ini sebetulnya penyebutnya bisa diuraikan. Kita coba sebentar lagi ya. Dengan cara yang sebenarnya kita mau ajak ke situ. Tapi tidak semua soal yang bisa seperti ini. Ya. Halo? Bagaimana? Jelas ini? Kalau kurang jelas, kita coba dengan cara misal. Ya. Soal yang sama ya. Soal yang sama. Integral dari X min 3 dx per X kuadrat kurang 6X tambah 8. Nah, kita misalkan, apa yang kita misalkan? U sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 8. Turunan U terhadap X apa? U aksen. U aksen terdiri pada X kuadrat turunkan 2X, min 6X turunkan min 6 kali 1, 8 turunkan 0. Ya nak? Kemudian dx-nya kali silang. Sehingga du adalah 2X min 6 kali dx. Halo? Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Nah, du sama dengan, kalau suaranya kurang jelas, kasih tahu ya. Kemudian 2-nya, apa yang bisa kita faktorkan ini? 2X kurang 6 bisa dikeluarkan 2-nya. Tinggallah dalamnya X min 3 kurung kali dx. Kita tanya, adakah X min 3 dx di sini? Ada enggak? Ada Pak. Ada kan? Ya. Berarti kita cari ini berapa X min 3 dx-nya. Ini pakai cara misal ya. Maka X min 3 kali dx-nya sama dengan apa? Du per 2 enggak? Halo? Du dibagi 2 kan? Kan kita mencari X min 3 kurung dx. X min 3 kurung dx adalah du dibagi 2. Adalah setengah du. Nah, kita ganti nih. X min 3 dx ada kurung dx adalah setengah du per u. Enak? Paham sampai sini? Paham, Pak. Pak. Nah, kemudian setengahnya kita keluarkan. Nah, jadi persis jalan tadi kan. Setengah integral du per u. Coba lihat yang tadi. Ada kan? Ada setengahnya nih. Ya, karena ini terjadi kelipatan 2 supaya 2 ya 1 kali setengah. Ini direct, ini jalan langsungnya, ini jalan yang tidak langsungnya pakai misal. Ini setengah kali integral du per u apa? Ln H mutlak u tambah C. Nah, u-nya kita ganti. Kita ganti u-nya. U-nya berapa? Jadi ini u-nya. U-nya adalah X kuadrat kurang 6X tambah 8. Karena tak tentu tambah C. Sampai sini jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Ternyata sebetulnya soal ini juga pecah bagian. Mengapa? Nah, kita lihat lagi di sini. Sampai sini jelas ya. Ini tadi dengan apa?
secara langsung, ini yang pakai cara misal. Ya. Nggak usah catat ya, nanti kan saya berikan ya. Perhatian aja. Ya. Oke. Soal yang sama, masih soal yang sama lagi. Tapi kita kerjakan dengan cara pecah bagian atau namanya lainnya apa? Partial fraction. Ya. X kuadrat min 6x tambah 8. Ternyata penyebutnya bisa kita faktorkan. Berapa nih? Halo? X min 4, X min 2. Ya, jumlahnya 8. Masih ingat enggak? Jumlahnya sama dengan plus 8. Hasil kalinya, jumlahnya min 6 saya salah. Jumlahnya min 6. Ya enggak? Jumlah itu koefisien X ya. Jumlahnya koefisien X. Koefisien X-nya berapa sini? Min 6. Hasil kalinya ujung kali ujung. Di depan X kuadrat 1. 1 kali 8 berapa? Plus 8. Nah, diuraikan. 8 itu berapa kali berapa? Yang nanti hasilnya min 6. Kalau Anda uraikan 4 kali 2, 4 tambah 2, enggak cocok kan? 4 tambah 2, min 6. Supaya cocok apa? Kita beri tanda negatif dua-duanya. Betul enggak? Min 4 dengan min 4 dengan min 2. Min 4 dengan min 2. Betul enggak? Min 4 tambah min 2. Min 6. Min 4 kali min 2 plus 8. Cocok? Halo? Cocok. Cocok ya. Berarti sini ini boleh dibalik X min 2 kali X min 4. Atau terbalik. X min 4 kali X min 2. Sampai sini jelas? Halo? Jelas, Pak. Sudah. Kalau jelas, baru kita hilangkan integral dan dx-nya. Maka tinggallah pecahannya saja. X min 3 per X min 2 kali X min 4. Ini kita uraikan menjadi dua pecahan. Yang pertama, ini boleh terbalik ya, penyebutnya boleh terbalik. Maksudnya X min 4 ini dahulukan boleh. Sorry. Jadi ini X min 2 dengan X min 4. Jadi kita sudah pelajari, kalau penyebutnya pangkat 1, maka pembilangnya berupa bilangan. Ya, konstanta ya, bilangan atau konstanta ya. Jelas? Nah, bagaimana kita mencari A dan B-nya? Di sini ada 3 cara. Ya. Ada 3 cara. Yang cara pertama, jadi yang ini bisa kita cari dengan 3 cara. Cara pertama adalah identitas ya. Cara identitas. Yang pertama adalah cara identitas. Identik ya, identitas. Yaitu yang soalnya tadi ini dikali dengan KPK-nya. KPK dari penyebut. Nah, di sini KPK dari penyebutnya berapa sini? Ya penyebutnya sendiri, yaitu X min 2 kali X min 4. Ini disebut KPK. KPK itu apa? Bukan Komisi Pemberantas Korupsi ya. Salah. KPK sini apa? Kelipatan persekutuan kecil, ya kan? Lawannya FPB, faktor pembagi besar, ya enggak? Faktor persekutuan besar apa? Pembagi. Ya. Oke, KPK jelas ya, kelipatan persekutuan kecil. Jadi masing-masingnya dikalikan dengan KPK-nya. Jadi berarti sini pecahan X min 3 per X min 2 kali X min 4 dikali KPK-nya X min 2 kali X min 4. Ya. Sama dengan pecahan masing-masing dikali dengan KPK. KPK-nya X min 2 kali X min 4. Ditambah pecahan berikutnya X min B per X min 4 dikali KPK-nya X min 2 kali X min 4. Nah, di sini X min 2-nya coret, X min 4-nya coret. Betul enggak? Di sini yang bisa tercoret X min 2-nya.
Di sini bisa coret X min 4-nya. Betul nggak? Halo? Betul. Betul, Pak. Ya. Betul, Pak. Tinggallah X min 3 sama dengan A dikali X min 4 ditambah B kali X min 2. Sebetulnya terjadi seperti kali silang ya. Jadi pembilangnya ini X min 3, kemudian ini kita cross. Kita nak A kali X min 4 tambah B kali X min 2. Sama nak ini? Halo? Sama ini? Pembilang ini Sama, X min Pak. 3 adalah A kali X min 4 tambah kali silang B kali X min 2. Ya. Kalau mau langsung itu boleh. Ini jalan sebenarnya panjangnya lengkapnya gini. Sampai sini jelas? Oh, ada suara ini. Jelas, Jelas, Pak. Pak. Jelas, Pak. Baik, saya pindahkan ke ke halaman berikutnya ya. X min 3, saya salin X min 3 sama dengan A kali X min 4 ditambah B kali X min 2. Nah, kemudian ini kita selesaikan. Ini kan tadi identitas mengidentikan kiri dan kanan. Kita A kali X AX, A kali min 4A, B kali X BX, B kali min 2 B. Kemudian yang X dengan X kita jumlahkan. Jadi X min 3 adalah AX tambah BX. Kita gabung. Yang bilangan dengan bilangan. Min 4A dengan min 2B. Ya. Oke. Ya. Kemudian X ini, yang ini kita keluarkan X-nya. Jadi X min 3 adalah A tambah B kurung kali X ditambah min 4A min 2B. Ya. Nah, identiknya koefisien X kiri dan kanan sama kan? Berarti koefisien X ini berapa nih? 1 sama dengan A tambah B. Ya enggak? Nanti min 3 bilangan dengan bilangan kiri sama bilangan kanan. Jadi berarti terus ini koefisien X sebelah kiri adalah koefisien X-nya berapa sini? Berapa koefisien X sebelah kiri? 1 enggak? 1 sama dengan A tambah B. Kemudian bilangan sebelah kiri berapa? Min 3 ya enggak? Sama dengan sebelah kanan min 4A min 2B. Min 4A min 2B. Nah ini kan eliminasi dan substitusi. Nah. Boleh pakai ya. Ini bukan matriks. Bukan aljabar linear ya. Kalau aljabar linear biasanya kita menggunakan namanya sistem persamaan linear. SPL. Ya. Jadi apabila kita mau hilangkan B. Ya, misalnya kita mau hilangkan B-nya. Gitu. Nah, diapakan? Halo? Dikali 2. Ya, Sekali dua. yang atas kali 2, di bawah kali 1 ya nak? Maka terjadi apa? 1 sama dikali 2. 1 kali 2, 2 atau 2 kali 1 2 sama dengan 2 kali A, 2A, 2 kali B, 2B. Kemudian yang bawahnya kali 1, berarti salin saja. Min 3 sama dengan min 4A min 2B. Supaya 2B-nya hilang, diapakan? Ditambah atau dikurang nih? Tambah. Ditambah ya. Ditambah. Dijumlahkan maksudnya. Nah, jumlahkan ini berapa? 2 tambah min 3 berapa? Min 1. Min 1. Terus ini ditambahkan min 4A tambah 2A berapa? Min 2A. Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Iya. Berapa A? A sama dengan Setengah. min 1 dibagi min 2. Hasilnya plus setengah. Betul enggak? Halo? Min 1 bagi min 2. Jadi hasilnya plus setengah. Kemudian mencari B-nya, ambil yang salah satu persamaan ini, yang aslinya. 1 dengan A tambah B. Dibalik apa? Ya, dari sini. A tambah B diketahui 1. Nah, kita sudah tahu A-nya berapa?
setengah. Supaya A-nya hilang, A diapain? Dikurang atau ditambah? Kurang. Kurang ya, kurang. Jadi A kurang A kan 0. Jadi tinggallah B. Berapa B? B sama dengan 1 kurang setengah, setengah enggak? Iya, Pak. Berarti ternyata A dan B sama ya. A-nya seperdua, B-nya juga seperdua. A-nya setengah, B-nya juga setengah. Halo, Oh, Pak. sampai sini jelas? Jelas, Pak. Nah, ini cara identitas. Sudah paham belum? Paham, Pak. Baik. Yang lainnya jelas? Halo? Jelas. Oke, Jelas, Pak. ya. Jelas, Pak. Kalau ada pertanyaan tanya ya. Yang cara kedua sekarang. Cara kedua adalah harga nol fungsi. Menggunakan harga nol fungsi. Ya, harga nol fungsi. Nah, kita salin yang tadi pecahannya tadi yang kita dapat X-3 kali per X-2 kali X-4 sama dengan sini Pak A per X-2 tambah B per X-4 ya. Nah, ini caranya dikalikan dengan KPK-nya sama yang tadi ya. Kali KPK-nya apa? Penyebutnya sendiri yaitu X-2 kali X-4. Ini adalah KPK, kelipatan persekutuan kecil. Oke, sama yang tadi ya. Halo? Jelas sampai sini ya. Ini kita langsung aja. Ya, kalau sudah ngerti boleh langsung sini apa? Kalau ini pecahan ini kali KPK penyebut hilang nggak nih? S-2-nya coret, S-4 coret, tinggallah pembilangnya saja. Betul nggak? Halo? Iya, Pak. Terus pecahan ini A per S-2 kali KPK-nya S-2 kali S-4, S-2-nya coret. Tinggal apa? A, S-2-nya coret, tinggal A kali S-4. Betul nggak? Sama aja artinya ini kali silang nih. A kali silang ke S-4. Tambah B kali silang dengan ini. Ini juga sama. B per S-4 kali KPK-nya S-2 kali S-4. S-4-nya coret. Tinggallah B kali X-2. Atau kali silangnya B kali S-2. Jelas sampai sini? Halo. Jelas, Pak. Baik. Nah, sampai sini sama yang tadi persis sama ya. Kemudian beda, baru mulai beda. Kita tidak kalikan. Kita ambil penyebutnya. Ya, penyebutnya di sini, penyebutnya sini adalah X-2 ya. Kita ambil penyebut ini sama dengan 0. Pas ini. X kurang 2 sama dengan 0, berarti X berapa? 2 enggak? Halo? Iya, Pak. Ya, penyebutnya ambil sama dengan 0 ini. X kurang 2 sama 0, berarti X sama dengan 2. Kita masuk sini. X sama dengan 2. Ya, X sama dengan 2. Nah, mulai kita hitung. Berapa? Masukkan nih. X-nya ganti 2. 2 kurang 3 sama dengan A kali 2 kurang 4 ditambah B dikali X-nya diganti dengan 2. 2 kurang 2. Nah, cara tahu 2 kurang 2 berapa? 0 kan? Berarti ini hilang nggak nih? B kali 0, 0 kan? Tinggal apa? 2 kurang 3 min 1. Ini 2 kurang 4 min 2. Min 2A. Berapakah A? A adalah min 1 dibagi min 2. Hasilnya 1/2. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke. Berikutnya kita ambil penyebut yang satu lagi. Kan nih ada 2 nih. S-2 dan S-4. Yang kedua nih S-4 ini kita ambil juga sama dengan 0. Apa tuh? X sama dengan X sama dengan X kurang 4 sama dengan 0. Penyebutnya ambil sama dengan 0. Berarti X berapa? 4 enggak? Halo? Iya, Pak. Nah, baru kita masukkan sini. Jadi X sama dengan 4. Kita masukkan ke dalam yang kotak hijau ini.
X min 3 sama dengan A kali X min 4 tambah B kali X min 2. Kita masukkan ya. Yaitu X yang kita ganti 4. Jadi semua X ganti 4. 4. Ini tadi saya lingkari ya. Ini yang 2 ini yang kita masukkan. Sekarang 4-nya kita ganti. X-nya ganti 4. 4 kurang 3 sama dengan A kali 4 dikurang 4. Enak. Yang saya lingkari itu yang X-nya. Tambah B kali 4 dikurang 2. 4-nya dilingkari. Paham maksudnya? Yang kotak hijau ini kita masukkan. X-nya sama dengan 4. Jadi 4 kurang 3, 1. 4 kurang 4, 0. Berarti ini habis. Ini B kali 4 kurang 2, 2B. Berapakah B? Berapakah B? 1 dibagi 2. Ini tadi A setengah. Jadi A setengah, B juga setengah. Sudah jelas sampai sini? Halo? Ada Jelas, 3 Pak. cara ya. Baru 2 cara ini. Sampai sini ngerti enggak? Ngerti, Pak. Mengajar minus online begini tuh ya. Oke, kita teruskan lagi. Yang ketiga adalah masih ya, yang ketiga. Nah, ini yang jalan lintas. Jalan lintas. Jadi jalan cepat ya atau alias tol ya. Yaitu X min 3 bar X min 2 kali X min 4 yang tadi adalah A per X min 2 ditambah B ini sama dengan tadi. Saya salin ya. Yang tadi sama dan hijaunya. Nah, bagaimanakah kita mencarinya? Kita ambil yang pertama ini pecahnya sama dengan pecah mula-mula. Jadi kita ambil ya. A per X min 2, kita salin. A per X min 2 sama dengan X min 3 per X min 2 kali X min 4. Paham maksudnya? Yang ini nih. Kita ambil ini sama dengan pecah mula-mula. Apa yang terjadi? Ternyata X min 2-nya bisa kiri kanan sama enggak? Halo? Sama, Pak. Sama ya. Yang sama itulah harga yang nol fungsinya ini sama dengan nol nih sebetulnya. X min 2 itu sama dengan nol kan? X sama dengan 2 nanti kan? Nah, kita ambil ini harga nol fungsinya, harga nol fungsinya X kurang 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2 enggak? Halo? Nah, kalau kita cari, jadi apa tinggal? Jadi A sama dengan apa nih? A sama dengan, tinggallah X min 3 per X min 4 enggak? Ya kan? A sama dengan X min 3 per X min 4. Di mana X-nya 2, masukkan nih. A adalah 2 kurang 3 per 2 kurang 4. Hasilnya apa? 2 kurang 3 min 1, 2 kurang 4 min 2, hasilnya 1/2 kan, min bagi min plus. Dapat A-nya. Begitu kan B? Ya, mencari B ini ambil pecahan yang terakhir ini B per pecahannya ya, sama dengan pecahan mula-mula. Kita ambil pecahan itu sama dengan pecahan mula-mula. Di mana kita lihat ada yang bisa dicoret kiri kanan penyebutnya, itu yang harga non fungsinya. Sehingga harga non fungsi sini berapa? X kurang 4 sama dengan 0 itu harga non fungsi namanya. X sama dengan 4. Nah, ini kita masukkan ke disederhanakan dulu berapa dia? Tinggallah B sama dengan X min 3 per X min 2. Berarti B adalah 4 kurang 3 per 4 kurang 2. Hasilnya apa nih? 1/2. Jadi A setengah, B setengah. Sudah jelas? Jadi ada 3 cara ya. Pertama cara apa? Identitas. Kedua cara harga non fungsi. Ketiga jalan lintas alias tol. Ya. Sudah paham belum? Halo?
Sudah, Pak. Nah, kalau Pak. sudah, baru kita salin pecahan yang tadi di pecahan yang kotak hijau nih. Saya salin ya. Kita salin agak jarak ya. X min 3 per X min 2 kali X min 4 itu sama dengan apa tadi? A per X min 2 tambah B per X min 4. Kita salin. Kemudian kita berikan integral ya. Kita berikan integral semuanya. Integral kurung dx, integral pembilangan kali dx, integral kali dx. Jelas? Semuanya kasih integral dan kali dx pembilangnya. Sehingga terjadi jadi integral dari x min 3 dx per x min 2 kali x min 4. Ini bisa dikali lagi ya. Sama dengan apa? A-nya berapa tadi? A-nya setengah, B-nya setengah. Sama ya. A-nya setengah. Jadi integral setengah dx per x min 2 tambah A-nya kita ganti, B-nya juga kita ganti setengah dx per x min 4. Nah, setengah kali, setengahnya kita keluarkan, tinggallah dx itu D dari penyebut per penyebut enggak? Halo? D dari penyebut, penyebutnya x min 2, ini x min 2. Hasilnya apa nih? Ini kalau kita turunkan nih, x ini turunnya 1. 1 kali 1 kurang 0 dx itu enggak? 1 kurang 0 dx, yaitu sama dengan dx. Sama enggak sama pembilang di atas nih? Sama, Kalau Pak. diferensial dari x min 2 kan turunan x 1, turunan 2 0. Jadi 1 kurang 0 1 kali dx ya. Ini juga berikutnya juga sama. Keluarkan setengahnya, kemudian dx-nya ini jadi du ya. Dx-nya kita ubah jadi du. Jadi integral d dari penyebut per penyebut. Du per u gitu. Nah, berapa turunannya? Ini turunannya ini x1 4 turunkan 0 kali dx. Hasilnya apa? 1 dx enggak? Halo, sama enggak 1 dx ini juga sama Ya, enggak Pak. 1 dx. Sama, Pak. Nah, sehingga hasilnya apa? Setengah. Integral du per u kan ln u ya. Halo. Integral du per u adalah ln u. U-nya adalah sini x min 2. Sorry. X min 2 tambah setengah kali. Ini integral du per u adalah ln u. X min 4 tambah C. Agak mutlak ya. Kemudian setengahnya kita keluarkan. Setengahnya kita keluarkan. Ada sama kan. Setengah kita keluarkan. Tinggallah ln dari agak mutlak x min 2 ditambah ln agak mutlak dari x min 4. Kurung tutup tambah C. Sama dengan setengah kali ln log A tambah log B, log AB. Nah. Log A tambah log B adalah log AB. Agak mutlak ya. Jadi x min 2 kali x min 4 tambah C. Ya. Dan ini hasilnya apa? Setengah ln apa? Apa hasilnya? X kuadrat min 6X Nah, plus ya, ini kuadrat sekuun sama x kuadrat, jumlahnya tidak sama, min 2 tambah min 4, min 6 kali yang sama x, ditambah AC kalinya tidak sama, min 2 kali min 4 plus 8 tambah C. Kalau gitu. Sehingga tanya, jawabannya sama enggak yang tadi, yang langsung tadi mananya? Yang langsung atau yang pakai misal. Sama enggak? Halo? Sama enggak? Sama Pak. Sama Pak. Jadi makanya tadi saya tes dulu pakai du per u. Kalau bisa, enggak usah kita pakai pecah bagian. Tetapi kalau dia butuh, tidak penyebutnya tidak mendukung, turunan penyebutnya tidak mendukung, tidak mengandung unsur di pembilang, maka terpaksalah kita menggunakan apa? Cara ini pecah bagian atau partial fraction. Ya. Oke, ada pertanyaan Mas ini? Halo?
Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Ini nanti saya kirim ke Anda ya. Baik. Kita teruskan dengan integral. Nah, ini pasti tidak sama ya. Ada min 4x plus 7 per penyebutnya 2x kuadrat ditambah 3x kurang ya, tambah 3x kurang 2 dx. Nah, ini sama dengan min 4x plus 7 ini boleh dikurung kali dx di pembilangnya per, nah ini berapa kali berapa nih? Ini pelajaran SMP ini penyebutnya. Yang kita mau uraikan adalah, atau kita faktorkan adalah penyebutnya. Bagaimana kita menyelesaikan penyebutnya ini? Halo? Ada yang ingat? Apa nih? Kurung-kurung. Gitu ya? Per apa? Kita di sini. Ini pelajaran di kelas 2 SMP kalau salah. 2x kuadrat. Jadi kalau 2x kuadrat sini 2x per 2. Kalau 5x kuadrat 5x per 5. Paham enggak? Halo. Paham. Nah, kemudian jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah koefisien x plus 3. Hasil kalinya ujung kali ujung. Ujung kali ujung berapa? 2 kali min 2 min 4. Anda tahu min 4 itu berapa kali berapa yang jumlahnya plus 3? Halo? Yaitu? Berapa? Kok nggak ada yang jawab? Min 4 sama 1 ya, Pak. Ya, bukan min 4. Min 1 tambah Eh, Kalau 4. min 4 Min, plus 1. itu 4 min 1, Ya, Pak. dia. Sorry, kebalik. Jadi sini 4 Min 1. 1. Ceknya di jumlahnya. Coba Anda cek di jumlahnya. Betul enggak? 4 tambah min 1 plus 3 enggak? Tapi kalau min 3 betul Anda min 4 plus 1. Min 4 tambah 1 min 3. Jelas ya? Jadi ini perlu diperhatikan benar ya. Masalahnya perlu pelajaran di SMP sangat berguna sekali ya. Oke. Nah, yang ini yang urainya ini 4 dan min 1 inilah yang kita tuliskan di sini plus 4 min 1. Ya. Kemudian yang habis dibagi 2 yang mana? Yang habis dibagi 2 adalah ini kan 2x plus 4. Maka ini sama dengan 2x plus 4 per 2 kali 2x min 1. Hasilnya apa? 2x bagi 2 plus x, 4 bagi 2, 2 kali 2x min 1. Inilah yang kita pindahkan ke sini ya, ke penyebutnya. Yaitu apa? X plus 2, sini 2x min 1. Sekarang sudah jelas belum ini? Halo? Jelas, Pak. Apa saya terlalu cepat? Enggak, Pak. Nah, baik. Kalau sudah, baru main yang pecahannya, ya. Yang pecahannya, ya kita salin ya. Kita salin, hilangkan integral, hilangkan dx, maka pecahannya kita salin min 4x ya, plus 7 per x tambah 2 ya. X tambah 2 kali 2x min 1. Ini pecahannya menjadi 2 ya, ada 2. Yang satu x plus 2, yang satu 2x min 1. Ya. Kemudian kita lihat penyebutnya masing-masing pangkat 1, maka pembilangnya berupa apa? Tadi kalau penyebutnya pangkat 1, pembilangnya ada berupa Koefisien. koefisien Konstanta. bilangan atau konstanta, yaitu A dan B. Ya, P dan Q boleh, atau K0, K1. Orang teknik senangnya pakai K0, K1 gitu ya. Kalau yang biasa ya AB aja. Oke. Nah, ini terserah. Ada 3 cara tadi kan, nggak usah 3 cara dikerjakan. Cara yang yang umum di SMA diajarkan biasanya itu Haganov fungsi ya. Ya, Haganov fungsi aja kita pakai. Yang cara kedua ya, lebih umum. Itu yang lebih umum. Yang cara ketiga itu tidak umum ya.
Tapi tidak apa-apa, itu untuk cek aja. Ya. Oke, ini kita kalikan KPK-nya. KPK-nya apa? Adalah penyebutnya sendiri. X tambah 2 kali 2X min 1. Ini adalah KPK-nya. Ya. KPK kelipatan persekutuan kecil. Bisa langsung nih? Halo? Kalau pecahan ini dikali KPK, hilang nggak penyebutnya? Hilang, Pak. Hilang ya. X min 2-nya coret, X2 M min 1-nya coret. Ya enggak? Tinggallah pembilangnya saja. Betul enggak? Tinggallah pembilangnya saja. Terus ini paling gampang ingat kali silang. Udah. Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Kali silang ya. Paling ingat. Sebetulnya ini kalau jalannya A per X tambah 2 dikali X plus 2 kali 2 min 1. X plus 2-nya coret, tinggal A kali S min 2. Jadi sama kali silang nih. Ya cepatnya A kali 2X min 1 ditambah B-nya kasih silang. B kali X tambah 2. Paham sampai sini? Halo? Nah ini yang agak no fungsi. Kita ambil penyebutnya sama dengan 0. Kita ambil nih. X tambah 2 sama dengan 0. X berapa? Berapa X? Min Min 2. Min 2 ya. X adalah min 2. Kita masukkan sini. X sama dengan min 2. Kita masukkan nih. Diganti semua X ganti. Min 4 kali min 2 tambah 7 sama dengan A kali 2 kali min 2 kurang 1. Tambah B kali min 2 tambah 2. B-nya bagus. Oke. Nah, min 2 tambah 2 kan 0 kan? 0. Min 2 tambahan 2, 0. Ini berarti hilang ya. 0 kali B, 0. Tinggallah min 4 tambah min 2, 8. Tambah 7 adalah A kali 2 kali min 2. Min 4, min 1. 8 tambah 7, 15. 15 adalah A kali min 5. Enak. Berapakah A? Halo, berapa A? Min 3. Ya, datangnya 15 dibagi min 5 ya. 15 ini dibagi min 5. Hasilnya min 3, betul. Kemudian ambil lagi penyebut yang ini. Berikutnya, penyebutnya ini 2X min 1 sama dengan 0. Ya. 2X min 1 sama dengan 0. 2X sama dengan 1. Berapa X? 1 dibagi 2 enggak? Iya, Pak. Setengah ya. 1 bagi 2 adalah setengah. Masukkan X adalah setengah. Ya, dimasukkan ke dalam X-nya. Yang dalam kotak hijau deh ya. Yaitu apa? Min 4 kali setengah tambah 7 sama dengan A kali ya, A kali 2 kali setengah kurang 1 ditambah B kali setengah tambah 2. Min 4 kali setengah min 2 tambah 7 A kali 2 kali setengah 1 kurang 1 B kali setengah tambah 2 2 setengah. 7 kurang 2 berapa? 5. Nah, ini adalah 1 kurang 1 adalah 0, berarti ini habis. Tinggallah 2 setengah B ya. Tinggallah 2 setengah B sebelahnya. Berapakah B? B adalah 5 dibagi 2 setengah. 5 bagi 2 setengah berapa? 2. 2 ya. Sudah jelas sampai sini? Inilah A dan B-nya. Sudah dapat? Baru ada salin yang tadi. Yang ya, salin yang pecahannya itu. Pecahannya itu yang tadi ini. Min 4X per 7 per X tambah 2. Nah, gitu. Salin ya. Ya kita salin. Min 4X plus 7 per apa tadi? X tambah 2. Ya. X tambah 2 kali 2X min 1. Kasih jarak. A per X tambah 2 tambah B per 2X min 1. Kemudian diapakan? Integral kurung kali dx. Integral
pembilangnya kali dx, integral pembilangnya kali dx. Nah, jadi integral dari min 4x plus 7 kurung dx per x tambah 2 ya. X tambah 2 kali 2x min 1 sama dengan A-nya kita ganti. A-nya berapa? A-nya min 3, B-nya 2 ya. A-nya min 3, B 2. A-nya min 3 dx per X tambah 2, B-nya 2 ya. 2 dx per 2x min 1. Jadi ini hasilnya. Konstantanya boleh keluar. Ini sebetulnya tidak keluar, tidak apa-apa ya. Min 3-nya kita keluarkan. Kemudian D dari penyebut X tambah 2 per penyebut X tambah 2. Berapa? Turunan dari X tambah 2 kan? Turunan X 1, 2, 0 kurung DX. 1 tambah 0, 1 kali DX. Sama enggak DX? Halo? Sama. Sama. Terus ini? Apa nih? Ini kita sengaja D dari 2-nya mau keluar boleh juga. Enggak keluarkan juga. Coba kita lihat. D dari 2X min 1 per penyebutnya 2X min 1. Nah, turunannya berapa nih? Coba kita turunkan. Ini 2 kali 1 dikurang 0, enak, dikali dx. Hasilnya apa nih? 2 2 kali 2 dx. Sama nama ini 2 dx nih. Halo? Sama enggak menurut dx? Sama, Pak. Sama. Kalau sama ya enggak usah, duanya enggak usah keluar. Kalau dikeluarkan 2 juga enggak apa-apa. Nanti kalau 2 dikeluarkan di sini kita jadi kelipatan 2 supaya 2 jadi 1 dikali Setengah. kali setengah. Kali setengah. Nanti di sini 2 kali setengah 1 juga. Betul enggak? Dikeluarkan 2 ya. Jadi dikeluarkan 2. Terus nanti karena ini dikeluarkan 2, terus turunan ini adalah 2x 2 dx, berarti harus kali setengah. 2 kali setengah apa? 1 juga kan? Berarti enggak usah gitu ya. Jelas maksudnya? Halo? Jelas, Pak. Ya, mau dikeluarkan juga boleh, 2-nya keluarkan. Nah, ini turunannya 2, berarti 2 kelipatan 2 supaya 2 jadi 1 kali setengah. 2 kali setengah sini 1 juga. Sehingga hasilnya ini adalah min 3, integral du per u adalah ln harga mutlak dari u ditambah integral du per u adalah ln dari 2x min 1 ya. 2x min 1 tambah c ya. Dua x min 1. Inilah jawabannya. Sudah jelas sampai sini? Hasilnya min ln harga mutlak x plus 2 ditambah ln 2x min 1. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Pak, Ya, mau lihat yang slide 12, Pak. ya. Ada pertanyaan? Oke, Oke, Pak. Kasih, Pak. ya. Baik, kalau yang berikutnya contoh yang penyebutnya yang berpangkat, bisa pangkat 2, bisa pangkat 3 ya. Bagaimana? Kita coba contoh lagi ya, yang nomor 2. Contoh nomor 2 adalah integral dari min 2x plus 7. Ini mau dikurung boleh. Dx-nya boleh dikali di atas atau di tengah. Terus penyebutnya x min 2 kuadrat. Nah, gimana tuh? Halo? Dan salin hilangkan integral dx-nya jadi min 2x plus 7 per x min 2 pangkat 2. Nah, ini terjadi apa? Kalau pangkat 2 ada 2 pecahan, pangkat 3 ada 3 pecahan. Pangkat 4 ada 4 pecahan. Kalau nya pangkat 2 apa tadi? X Masih min ingat? sama X X min min 2 pangkat 1, kemudian X min 2 pangkat 2. Gitu enggak? Halo? Iya, Pak. Pangkat 1 dan pangkat 2. Kalau pangkat 3, tambah lagi. Tambah ini pecahan sini, X min 2 pangkat 3. Ya. Terus selalu kita tanya di pangkat 1-nya. Kalau penyebutnya F pangkat 1, pembilangnya apa?
Konstanta. Pembilangnya adalah bilangan atau koefisien. Sebetulnya A kali X pangkat 0 ya. Ya enggak? Kalau X pangkat 1 kan sini X pangkat 0. X pangkat 0 kan 1 koefisiennya A. Jadi A kali X pangkat 0. A kali 1 A kan. Sekali bilangan semua bilangan. Ya. Ini A, B. Kalau pangkat 3 lagi C. Udah. Tambah C per X min 2 pangkat 3. Sudah jelas sampai sini? Halo. Jelas, Pak. Oke, sekarang dikali dengan KPK-nya. KPK-nya adalah penyebutnya sendiri, yaitu apa? X min 2 pangkat 2. Ini adalah kelipatan persekutuan kecil. Ya. Nah, kalau kita kali, ini mungkin saya kasih jalannya ya. Min 2X plus 7 per, ya, plus 7 per X min 2 pangkat 2 dikali KPK-nya X min 2 pangkat 2. Masing-masing pecahan dikali KPK, X min 2 pangkat 1 kali X min 2 pangkat 2 tambah B per X min 2 pangkat 2 dikali KPK-nya apa? X min 2 pangkat 2. Ini sorry. Warna hijau ya. X min 2 pangkat 2-nya coret. Ini juga sama kan? X min 2 pangkat coret. Ini pangkat 1 sama pangkat 2. Pangkat 1 tinggallah 1. Itu enggak? Halo? Iya, Pak. Nah, Ya, Pak. maka tinggallah pembilangnya saja berapa sini? Min 2X plus 7 sama dengan ini pangkat 1 sama pangkat 2 tinggal pangkat 1 aja. Berarti A kali X min 2 pangkat 1 ditambah B saja. Ya nak? Kan X min 2 pangkat 2-nya itu jadi 1. Kan? Sampai sini jelas? Ini persamaannya. Halo? Jelas, Pak. Jelas. Kalau jelas, nah saya salin sini ya. Saya salin. Jadi min 2 hasilnya apa sini? Min 2X plus 7 sama dengan A kali X min 2 ditambah B ya. Tambah B. Jadi ini adalah oke, kita lihat sini min 2X plus 7 ini. Ini ada yang kerja ya. Nah, kita ambil penyebutnya ini dulu. Jadi pakai agen non fungsi ya. Kita pakai non fungsi, kita ambil kasih warna merah aja. Ini kita ambil X min 2 sama dengan 0. X sama dengan berapa? Halo? X sama dengan berapa? 2. 2. Kita masukkan. X sama dengan 2. Kalau kita masukkan, hasilnya adalah min 2 kali 2 tambah 7 sama dengan A kali 2 kurang 2 tambah B. Ingat X-nya yang ini adalah 2 ya. X-nya 2 sih. X-nya 2. 2. 2 kurang 2, 0 kan? Berarti ini hilang. Tinggal apa? Ini menjadi min 2 kali 2 adalah min 4 tambah 7 sama dengan 0 tambah B adalah B. Berarti B-nya berapa? 7 kurang 4 berapa? 3. Ini min 4 tambah 7 atau 7 kurang 4 adalah plus 3 ya. Jadi B-nya adalah bernilai 3. Jelas sampai sini? Halo? Halo? Jelas, Pak. Nah, setelah dapat B, kan ada lagi X min ini sama nih X min 2-nya. Nggak usah. Jadi, kita boleh pilih sembarangan X. X apa saja, boleh. X sama dengan 0, boleh. X sama dengan 100, ya boleh. Tapi kalau 100 angkanya terlalu besar. Ya enggak? Kita ambil yang kecil ya 0 atau 1. Ya. Oke, kita salin lagi nih ya. Ini kita salin nih. Supaya kelihatan. Wah, kayaknya enggak tercatat nih. Sama ya. Jadi,
Oh ini sudah, oh, bisa tersalin sini. Min 2X A kali X min 2 tambah B. Ya. Sudah tersalin ya. Min 2X plus 7 A kali X min 2 tambah B. Nah berikutnya, kan tidak ada lagi X-nya. Cuma ada satu macam kan. X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Berarti boleh ambil X bebas. X bebasnya boleh X sama dengan 0. Boleh kita ambil, kita masukkan X sama dengan 0. Ya, kita masukkan X sama dengan 0. Boleh ya. X sama dengan 0. Kita masukkan min 2 kali 0 tambah 7. A kali 0 kurang 2 tambah B. Yang sudah ketahui B-nya berapa tadi? Halo? B-nya berapa? B-nya 3. 3. B-nya 3 ya. Ganti B-nya 3 nih. Sudah diketahui. Jadi ini 2 kali 0 hilang kan? Tinggal 7. Ya enggak? 0 tambah 7 sama dengan A kali min 2. Min 2A tambah 3. Terus min 2A-nya pindah ke. Ya. Min 2A-nya pindah ke kiri jadi plus 2A. 3 tetap. 7-nya pindahkan jadi min 7 enggak? 7 dari kiri ke kanan. Ya, 3-nya tetap, min 2A pindah ke kiri plus 2A, 3 tetap, 7-nya dari kiri ke kanan berubah tanda min 7. Jadi 2A berapa? Min 4. Berapakah A? Min 4 dibagi 2. Berapakah A? Berapa A? Min Min Minus 2. 2. Nah, setelah dapat A-nya min 2, B-nya 3, kita salin lagi yang soal tadi, yaitu apa pecahannya tadi, min 2X. Ini kayaknya tidak tertulis ya. Begini nih. Oke. Oke. Jadi ini kita salin A-nya min 2. Yuk, B tadi hilang ya. Oh ini B sudah cari ya. A-nya min 3, B-nya 3 ya. A-nya min 2, B-nya 3. Baru kita salin pecahannya tadi apa? Min 2X plus 7 per X min 2 pangkat 2 sama dengan apa? A per X min 2 pangkat 1 ya, tambah B per X min 2 pangkat 2. Ya nak? Kemudian kita apa? Kasih integral kurung kali dx. Integral kali dx, integral pembilangnya kali dx. Sehingga terjadilah integral dari min 2x plus 7 dx ya, 7 per X min 2 pangkat 2 adalah A-nya berapa tadi? A-nya min 2. Min 2 dx per X min 2. B-nya? B-nya tadi berapa tadi? Plus 3 ya. B-nya plus 3. 3 dx per X min 2 pangkat 2. Nah ini sama dengan min 2-nya dan 3-nya boleh keluar ya. Min 2-nya keluar, tinggal dx. dx-nya D dari penyebut per penyebut ya. Penyebutnya X min 2, ini X min 2. Nah, turunan dari DU-nya berapa sih? 1 kurang 0 kurung DX. Ya enggak? Halo? Turunan X 1 min 2 turunkan 0 kurung DX. 1 kurang 0, 1 kali DX sama dengan DX. Ya enggak? Kemudian plus 3 dikeluarkan. Jadi plus 3. Plus 3 kita keluarkan jadi plus. Ya. Plus 3. Ini oh integralnya. Integral dari dx. Nah, dx ini ubah jadi du. Du per x u pangkat 2 gitu kan. Ini sengaja ya. Dx ini ubah jadi du. Nah, du-nya ini supaya sama ya. Turunannya adalah apa? Ini adalah x turun dengan 1, 2 turun dengan 0, kurung kali dx. 1 kurang 0,
Satu kali dx sama dengan dx juga. Itu enggak? Yang ini dx-nya sini, ini ke sini. Ya enggak? Kemudian ini sama dengan min 2 kali integral du per u adalah ln harga mutlak u tambah 3. Nah, ini x min 2 pangkat 2-nya naik ke atas. Ini naik ke atas ya. Naik ke atas menjadi x min 2 pangkat. Kalau pangkat 1 du per u tuh seperti ini ln u. Tapi ini karena pangkat 2 naik ke atas jadi pangkat min 2 d dari u-nya d min 2. Jadi ini u pangkat n du. Paham nggak sampai sini? Halo? Paham, Pak. Sehingga ini hasilnya apa? Min 2 ln x min 2 ditambah 3 kali. Nah, ini integral u pangkat n du apa? U pangkat n du. Rumusnya apa? Seper n plus 1 u. Ya, plus 1 u. U-nya adalah, U-nya adalah x min 2. Salin ya. U-nya adalah x min 2. Pangkat n plus 1. Ya nak? Tambah c. Kan gitu. Jelas sampai sini? Jadi ini adalah seper n ya. 1 per min 2 plus 1 seper n plus 1 u pangkat n plus 1. Sehingga hasil akhirnya adalah sama dengan apa nih? Min 2 ya. Min 2 ln x min 2 ya kan? Ditambah 3 kali berapa tuh? Ditambah 3 kali ini. Seper min 2 tambah 1 apa tuh? Seper min 2 tambah 1 seper min 2 tambah 1 min 1. Ya enggak? Min 1 kali x min 2 pangkat berapa? Min 2 tambah 1 pangkatnya menjadi min 1 tambah c. Sehingga ini hasilnya min 2 ln x min 2. Nah, ini 1 bagi min 1 adalah min 1 dikali 3 min 3. Sebenarnya pangkat min 1 ini diturun ke bawah menjadi seper x min 2 pangkat 1 enggak? Halo? X min 2 pangkat min 1 sama enggak dengan seper x min 2 pangkat 1. Pangkat 1-nya enggak ditulis ya. Enggak ditulis. Sama, Pak. Sehingga hasilnya adalah min 2 ln x min 2. Ini jadi min 3 per x min 2 tambah c. Inilah jawabannya. Sampai sini jelas? Halo? Jelas sampai sini? Jelas, Halo? Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Yang lain? Ada pertanyaan? Oke. Kalau enggak ada pertanyaan, kita lanjutkan lagi masuk integral tertentu. Ya, sudah itu nanti mulailah kita hitung luas dan volume. Ya, kita masuk ke aplikasi. Kalau enggak ada pertanyaan, ada pertanyaan enggak yang lain? Any question so far? Belum ada, Pak. Belum ada. Integral tertentu. Selama ini kita belajar tak tentu ya, tertentu. Oke, integral tertentu. Saya contoh pertama, integral dari batas bawah 0, atas 1. Ya. Batas bawah 0, bawah, atasnya 1. Dari 2x min 5 pangkat 3 dx. Ya. Nah, jadi kalau mau apa? Kalau langsung, ya langsungnya itu direct ya. U pangkat n dx. Ya. Ini adalah U pangkat n dx. Harusnya U pangkat n du ya. Jadi 01, U-nya 2x min 5 pangkat n, D dari U. U-nya 2x min 5. Berapa turunan dari DU-nya berapa nih? 2 kali 1 kurang 0. Enak.
Halo, dx. Ini 2 kali 1 X tak 1 min 5, 0. 2 kali 1, 2. 2 kurang 0, 2. 2 kali dx, 2 dx. Terjadi kelipatan 2. Supaya 2 jadi 1, dikali berapa di depannya? Seper? Sapa dua. Seper? Nggak ada suara. Seper 2 kan? Halo? Ya, Pak. Iya, Pak. Nah, baru kita masuk nih. Ini adalah setengah kali integral U pangkat N du apa? Seper N plus 1 U pangkat N plus 1. N-nya saya lingkari nih. N-nya. Harga batas 0,1. Ya, harga batas dari letak belakang. Ini garis lurusin. Tegak, ya, vertikal. Harga batas 0,1. Sehingga hasilnya ini adalah setengah kali seperempat. Ini setengah kali seperempat. Seperdelapan enggak? Ini 4 kan? Setengah kali seperempat seperdelapan. 2x kurang 5 pangkat 4. Harga batas 0,1. Nah, kalau kita masukkan, ini seperdelapan kali yang kita ganti x-nya ya. Yang kita ganti x-nya. Sehingga ini yang pertama 2 kali batas atasnya 1 dikurang 5 kurung pangkat 4 dikurang 2 kali batas bawahnya 0 dikurang 5 pangkat 4. Gitu ya. Ini hasilnya seperdelapan dari 2 kurang 5 pangkat 4. Ini kurung siku dia. Nah, dikurang 2 kali 0, 0 kurang 5 pangkat 4. Hasilnya apa? Seperdelapan dari 2 kurang 5. 2 kurang 5 adalah min 3. Ya, pangkat 4. Ini 0 kurang 5, min 5 pangkat 4. Hasilnya apa? Halo? Min 3 pangkat 4, min pangkat genap plus ya. Min 3 pangkat apa? 3 pangkat 4. Hasilnya apa? 81 enggak? Plus 81. Kurang min 5 pangkat 4 plus min 5 pangkat genap plus minnya tetap ya. Minnya tetap. Min kali plus min kan. Ya enggak? Halo. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, ini 5 min 5 pangkat 4 625. Hasilnya apa? 81 kurang 625 negatif min 544 per 8. Berkecil, langsung dibagi berapa min? 54 bagi 8, 648. 48, 54 kurang 8, 64. 64 bagi 8, 68. 8 ya. 8 kali 8 kan 64. Ya, hasilnya adalah min 68. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Ini yang fungsi aljabar ya. Ada pertanyaan dulu tentang ini? Halo? Tidak ada. Belum ada, Pak. Yang kedua adalah trigonometri. Batasnya 0 sampai pi radian sin x dx. Anda tahu integral sin apa? Integral sin adalah min cos x. Agak batas 0 sampai pi radian. Di min dari cos batas atas. Cosinus pi. Jangan pi kurang 0 ya. Hati-hati. Cos pi, langsung cos x. Jadi cos pi dikurang cos batas bawahnya 0. Jadi ini cos x batas atas pi di cos pi kurang cos x batas bawahnya 0 cos 0. Hasilnya cos pi adalah min 1, min cos 0 adalah 1. Ya enggak? Jadi hasilnya min dari min 1 tambah min 1 min 2, min dari min 2 plus 2. Jelas sampai sini? Halo. Jelas, Pak. Pak. Oke. Kalau jelas, kita mulai masuk dengan aplikasi integral. Ya, menghitung luas. Ya, kita masuk dengan
aplikasi integral. Yang pertama adalah luas daerah. Luas daerah itu biasa disebut apa? Area, ya, area di bawah suatu kurva, ya, di bawah suatu kurva atau garis lengkung. Kalau kita gambarkan sketsanya, ya, ini ada kurvanya, misalnya gambarnya. Ini batasannya. Jadi ini sumbu X, sumbu Y, O. Ini adalah mau batasnya pakai X1, X2 boleh ya. Terserah ini mau pakai AB boleh, ini A atau ini X1 boleh, ini X1, ini X2. Ini Y adalah fungsi X. Ya enggak? Nah, berapa luas di bawah kurva ini? Luas di bawah kurva ini terhadap sumbu X. Nanti ada lagi terhadap sumbu Y. Ya. Berapa luas kurva di bawah. Nah, berapa ini terhadap sumbu X ya. Terhadap sumbu X. Maka luas adalah atau area adalah integral batasnya X1, X2, Y dx atau fungsi X dx sama ya. Ini adalah, paham ini? Halo, jelas nggak di sini? Paham, Pak? Ini Jelas, Pak. saya udah pernah dapat ya. Ini mengulang. Ya. Oke, yang satu lagi berbeda ya. Ini kita gambarkan sumbu Y-nya. Ini sumbu X-nya. Nah, ini ada kurva. Kurvanya misalnya warna hijau misalnya boleh. Tambah lagi. Saya mau hijau kok hitam. Jadi, nah, ini Y1, ini Y2 atau PQ, ada yang pakai PQ terserah. Ini adalah, jadi kan asalnya Y adalah fungsi X, kalau dibalik apa? X adalah fungsi Y. Ya enggak? Y fungsi X adalah fungsi Y. Jadi deh. Ini sumbu Y, sumbu X, O, jadi pangkal. Nah, ini terhadap sumbu Y. Ya, terhadap sumbu Y. Luasnya. Ya. Yang warna kuning itu luasnya. Oke. Luas sama dengan ini Y1, Y2. Ya. Terus ini, jadi yang kita ambil ini terbalik ya. Jadi kalau Y dx ini X dy. Terbalik. Y jadi X, dx jadi dy. Jadi X adalah fungsi GY, jadi X dy. Paham nggak di sini? Halo, Paham, Pak. ini di SMA udah pernah dapat ya. Oke. Oh ya, sekarang rumus ini merupakan rumus dasar. Pertanyaannya, dari mana asal rumus itu? Tahu nggak Anda nih? Saya nggak tahu. Di SMA dijelaskan nggak? Halo, Maaf, kenapa, Pak?
rumus mengapa kalau tak ada sumbu X, luas itu adalah agak batasnya X1 sampai X2, Y dx. Kalau tak ada sumbu Y, integral dari batasnya Y1, Y2 atau PQ ya, X dy. Rumusnya datang dari mana? Tahu enggak? Enggak tahu, Pak. Enggak tahu. Belum, Oke. Pak. Cara satunya saya buktikan ya. Jadi yang sama aja nih, dari X atau Y itu eh, prinsipnya sama, hanya beda itu aja. Jadi kita gambarkan. Dari mana datangnya? Kita buktikan ya. Itu kita gambarkan. Ini adalah tarik. Saya susah gambarnya kok lari. Oke, sini ada ya. Terus grafiknya ini di sini. Ini sumbu Y, sumbu X. Oh, kemudian ini batasnya. Saya ini adalah eh, X sama dengan A, ya boleh ya. Ini X sama dengan A. Ini S1 nih. Terus ini batas keduanya, sini ada X2-nya adalah B, ya nak? Nah, ini Y adalah fungsi X, ya. Nah, untuk membuktikan ini integrasi itu kan bagian kecilnya kita ambil. Kita ambil bagian kecilnya, ya. Kita ambil bagian kecilnya. Tapi ya kalau terlalu kecil tidak kelihatan mata. Ambil yang kecil. Kecil. Jadi kita besarkan. Kalau kalau terlalu kecil tidak kelihatan sama mata nih, ya. Impak segi panjang. Nah, bersiku, ya. Kita namakanlah ini titiknya adalah apa ya? Oh ya, ini A, B, C, D. Kemudian ini ada di luarnya, jadi dari pasti panjang. Ini kita nama P, ini adalah Q, ya. Nah, yang datar ini kita namakan DX, yang vertikal yang ini kita namakan DY. Jangan jangan D, pakai delta, sorry. Ya, kita pakainya ini delta ya. Delta segitiga lambangnya. Delta X, ini delta X, ini delta Y. Paham ya? Halo? X-nya ini, A-nya ini titik X, Y ya. Jadi A-nya ini adalah A, X, Y. Ya. Titiknya di sini. Nah, sekarang kita lihat ya, perhatikan. Luas. Ya. Luas empat segi pandang yang kecil itu yang nih, AQCD, betul enggak? Halo? Luas empat segi panjang yang kecil adalah AQCD. AQCD. Nampak enggak? Halo? Iya, Pak. Itu lebih kecil dari luas yang kita cari. Yang kita cari itu kan ABCD, betul enggak? Luas dari ABCD. Ya, bukan persegi panjang bentuknya, ada lengkung di sini. Ya, ABCD. Oke, ABCD. Ya. Dan luas ABCD ini lebih kecil dari empat segi panjang besar, yaitu apa? Luas dari empat segi panjang dari PB PBCD, betul nggak? PBCD. Paham nggak tuh? Halo? Paham, Pak. Kalau titik A ini adalah X, Y, berarti tinggi ini Y, nak.
Nih, berarti ini Y. Berarti AD sama dengan CQ, ya enggak? Y juga. Oke. Ini Y juga. Berarti luasnya itu adalah panjang dan lebar. Panjangnya Y kali lebarnya delta X. Benar? Nah, luas yang kita ingin cari kita namakan delta luas. Ya, luas ABCD ini adalah delta luas. Kemudian luas empat segi panjang yang besar apa? Ini dari Y-nya Y ditambah delta Y. Ya enggak? Halo, berarti dari sini sampai sini berapa? Ini nih. Berapa panjang ini? Y ditambah delta Y enggak? Halo, ini kan delta Y nih. Ditambah Y. Berarti sini Y ditambah delta Y dikali delta X. Betul enggak? Iya, Pak. Oke. Itu yang empat segi panjang yang besar. PBCD ya. PBCD. Bisa bayangkan? Jadi empat segi panjang yang kecil AQCD yaitu Y kali delta X. ABCD itu adalah delta luas. Yang kita ingin cari kan luas ini. Kemudian yang besar adalah panjangnya ini adalah BQ tambah CQ. Ya enggak? Ya BQ-nya delta Y. QC atau CQ-nya adalah Y. Ya enggak? Betul ya? CQ-nya ini Y tambah delta Y. Maka Y tambah delta Y. Sampai sini dulu. Jelas sampai sini. Kemudian ini dibagi dengan delta X. Ya, kita bagi dengan delta X. Apa terjadi? Kalau ini dibagi delta X, tinggal apa? Ini dibagi delta X, tinggal Y. Nah. Tinggal Y. Ya kan? Tinggal Y. Atau tertulislah Y kali delta X dibagi delta X. Kecil dari delta luas dibagi delta X. Kecil dari Y ditambah delta Y kurung kali delta X dibagi delta X. Berarti delta X-nya ini coret nggak nih? Coret. Sorry. Pakai warna hijau. Delta X coret. Delta X coret. Itu enggak? Tinggal apa Iya, sini? Pak. Y kecil dari delta luas per delta X. Ya. Kecil dari Y ditambah delta Y. Nah, Anda lihat. Kalau titik A ke B ya, dari B atau B ini. B ini kalau di B ini bergerak ke A. Apabila B berhimpit dengan A, delta E-nya 0 enggak? Halo. Iya, 0. Pak. Kalau B ini bergerak ke A sehingga B berhimpit dengan A, berarti tidak ada delta E kan? Delta X 0, delta Y 0 enggak? Ya. Dari B menuju A ya mengakibatkan apa? Delta X-nya mendekati 0, berarti sama dengan 0. Delta Y-nya juga sama dengan 0 enggak? Atau dengan kata lain mendekati itu panah ya, sorry. Jadi B menuju A artinya delta X-nya menjadi 0, menuju 0, delta Y menuju 0. Artinya menuju 0 itu adalah ya delta X-nya sama dengan 0. Ini juga delta Y-nya juga sama dengan 0. Paham sampai sini? Halo? Paham, Pak. Ya. Ini kita kasih limitnya. Limit karena penyebutnya delta X ini limit dari delta X menuju 0 dari Y. Terus ini limit dari delta X menuju 0 dari delta luas per delta X kecil dari
Ini juga limit dari delta X menuju 0, Y ditambah delta Y. Oke. Ingat delta X menuju 0, delta Y juga menuju 0, menjadi 0 ya. Nah, ini delta X bukan Y ini konstan. Limit konstan enggak? Halo? Konstan. Kan. Iya, Pak. Terus ini delta Y-nya juga 0 kan sini. Ini tadi kan delta Y 0, ini hilang. Tinggal Y nanti. Nah, ini yang Anda masih ingat waktu saya ajarkan diferensial, masih ingat enggak? Apa dulu? Waktu rumus diferensial atau turunan apa itu? Y aksen atau dy per dx, ya kan? Limit ya H menuju 0 itu ya yang sebelum itu delta X menuju 0 dari apa? Dari delta Delta Y per dx. Y per delta X. Itu enggak? Ini sama dengan apa? Masih ingat enggak? Halo? Ini adalah sama dengan dy apa? Ini sama dengan dy per dx. Ini sudah dari sini ya. Itu enggak? dy per dx. Ya enggak? Nah, ini sudah ada nih. Paham? Halo? Paham. Nah, nanti yang luas juga sama nih. Y-nya ini kita ganti dengan luas, volume ya, luas dan volume. Jadi ini kalau sini D luas per dx ini menjadi apa? Limit delta X menuju 0 dari apa? Delta luas per delta X. Ya enggak? Kalau D dari volume per dx sama dengan limit delta X menuju 0 dari delta volume per delta X. Waduh. Jelas sampai sini? Nah, kemudian kalau saya contohkan, kalau X terletak antara 2 dan 2, ada enggak X terletak antara 2 dan 2? Nah, ada kan? Berarti X-nya berapa tuh? Ya 2, ya kan? Betul enggak? Kalau X terletak antara 2 dan 2, berarti X sama dengan 2, ya kan? Karena X nggak mungkin terletak antara 2 dan 2. Berarti sama nilainya. Kiri 2, kanan 2. Berarti X sama dengan 2. Nah, sekarang pengertian ini. Kalau Y. Oh ya, ini tadi Pak. Limit dari delta X 0, delta luas per delta X. Berarti ini sama dengan apa? Sama dengan D luas per dx. Itu enggak? Yang tadi ini. Ini. Limit delta L, delta luas per delta X adalah delta X menuju 0, D luas per dx. Ini saya pindahin sini. Sama enggak? Nah, pengertiannya, karena terletak antara Y dan Y, berarti D luas per dx sama dengan apa? Y enggak? Iya, Pak. Kemudian integralkan kiri kanan. Oh, sorry. Dan integralkan kiri kanan. Apa? Kita kali silang. Ya, dx-nya dikali silang. dx-nya dikali silang. Sehingga terjadi apa? Sehingga terjadilah D luas adalah Y dx. Itu enggak? Kemudian diintegralkan kiri dan kanan. Apa yang terjadi? Integralkan kiri dan kanan. Maka integral D luas apa? Luas enggak? Luas adalah integral Y dx. Batasnya A sampai B ya, atau ya tadi X dengan A dan B ya. Atau ini muat tempatnya ya. Saya ulang lagi nih. Ini enggak muat. Terlalu kecil. Bingung deh. Ini garis silang ya. DL tersalin lagi. Jadi apa? D luas per dx sama dengan Y. Ini kali silang. Maka D luas adalah Y dx. Kemudian kita integralkan.
dengan batas AB atau X1 X2 dari D luas adalah integral AB atau X1 X2 boleh ya, Y dx. Nah, integral DL, saya ingat integral DU, integral DX, integral DL, L, itu luas. Integral AB, Y, dx. Inilah, apa nih tadi? Ini adalah luas di bawah satu kurva terhadap sumbu X. Betul enggak? Ini terhadap sumbu X. Sudah jelas, sumbu Y juga sama caranya, sama. Sampai sini jelas? Rumus yang tadi kita lihat tadi, ini. Terhadap sumbu X adalah integral batasnya AB, Y dx. X1, S2-nya kan tadi S1A, S2B. Sudah paham ke sini? Halo? Sudah jelas? Minta ke slide 22 dong, Pak. Slide 22 ya. Ya, Makasih, Pak. ya. Ada pertanyaan ke sini? Yang lain? Pak, Ya. kenapa limit delta X menuju 0, Y plus delta Y jadi Y doang, Pak? Tadi kan saya katakan kalau B ini menuju atau saya gambarkan sini ya, diperbesar ya. Kalau besar gambarnya misalnya gini. Kayak gini. Ini adalah delta X, ini siku-siku, ini adalah delta Y. Ini titik B menuju A. Pada saat B ini sampai di sini, berarti B sudah di sini. Saya tanya Amanda, berapa DX-nya? DX sama dengan berapa? Kan berimpit. DX 0. 0, DY berapa? 0 juga. 0 juga. Anak ini yang tadi. Jadi, ya. Oh, sorry, ini DX. Bukan D, ini delta maksud saya. Ya. Delta X, delta Y. Ya, ini berarti ini adalah delta ya. Delta. Jadi pada saat delta X sama 0, delta Y juga 0. B berimpit dengan A. Ini yang tadi saya masukkan. Jadi kalau ada Y tambah delta Y, berarti pada saat delta X menuju 0, delta Y berapa? 0 juga enggak? Ya, Halo? Pak. 0. Ya, itu maksudnya. Sudah jelas? Kita Jelas, Pak. Kasih, Pak. kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Ini tanggal 26 ya. Oh, ini online semua nih. Iya. Semua hadir ya. Hebat. Nah, ini luar biasa nih. Semua hadir. Ya. Absennya. Share. Ada pertanyaan Mas ini? Halo? Nggak ada, Pak. Kita masuk. Udah jelas, Pak. Ya. Eh, kita sebentar lagi istirahat dulu ya. Sudah itu nanti lewat 20 menit. Jam 11.20 kita lanjutkan shift berikutnya. Oke? Kita istirahat dulu 20 menit. Alright? Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke. Kita stop dulu ya.